17 nomor 8. Segala firman yang engkau Jangan berikan. diinterpretasikan memberikan firman, Bang. Segala firman yang engkau beri. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Betul. Yesus menerima apa? Firman. Nah, itu menerima firman. Ya, jadi di mana dia Yesus menerima firman? Jadi begini, Bang, yang jadi permasalahan adalah Bang tahu mekanisme penerimaan firman tersebut, ya. Ya udah, nggak usah dibahas itu. Bahwa, yang pasti Anda sudah paham bahwa Yesus penerima firman. Titik. Betul, tapi mekanismenya Anda tidak tahu, salah. Sabar dulu. Sekarang Anda sudah akui Yesus penerima firman. Betul, jasmaninya menerima firman. Oh, jasmani lagi muncul ajaran Paulus. Yesus menerima firman kan? Betul, jasmaninya menerima firman sebagai manusia. Terus yang Anda katakan firman menjadi daging itu apanya? Nah, itulah Bang, makanya ketika dia itu sudah menerima dari Allah. Bang, kenapa khawatir, Bang? Bang, coba Bang, sekarang kita diskusi. Firman menjadi apa? Sabar, firman menjadi apa? Menjadi daging. Daging menerima firman. Maksudnya apa itu? Nah, saya terangkan, Bang, makanya. Oke, silakan. Ya, saya terangkan, dengarkan ya. Begini, Bang. Silakan. Jadi makna firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman itu maksudnya Allah itu tetap roh, Bang. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala tetap roh. Jadi yang menjadi daging apa? Dengarkan dulu. Terus nggak usah terlalu lebay. Jadi yang menjadi daging apa? Karena Anda nanti salah, karena Anda selama ini salah mengerti, Bang. Anda belum ngomong, saya sudah paham. Jadi yang menjadi daging ini apa? Jadi sekarang begini. Jadi yang menjadi daging ini apa? Anda selalu berpendapat dari pikiranmu sendiri, padahal itu saya bertanya loh. Yang menjadi daging ini apa? Orang mau diterangkan, Anda ngomong dulu. Yang menjadi daging ini apa? Nah, makanya lagi saya terangkan, Anda diam dulu. Kenapa takut sekali begitu? Ya? Enggak, yang menjadi daging ini apa? Nah, begini, saya terangkan ya, dengarkan. Ya, silakan. Allah itu roh, ya. Ya. Kemudian Allah dengan kuasanya yang sebagai Allah itu kan maha kuasa. Dengan kuasanya menggunakan jasmani anak Maria tersebut untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Itu makna roh menjadi daging, Allah menjadi daging itu. Oke, diam. Saya tanggapi dulu, biar yang Bapak paham. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda yang adalah roh menjadikan anak Maria yang murni anak Maria yang adalah manusia sebagai penyampai firman. Ya. Berarti Yesus penyampai firman kan? Betul, dan tadi saya katakan begitu. Lalu firman jadi daging itu maksudnya apa? Ya itu tadi, Allah dengan menggunakan kuasanya, menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman, Bang. Jadi tidak memberi seperti pada Nabi Muhammad. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Maknanya itu dengan kuasanya Allah menggunakan jasmani anak Maria itu untuk berfirman. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Nah, itulah kesalahan Anda memaknakan menjadi seakan-akan berubah menjadi. Tidak, Bang, salah itu. Oh, berarti firman menjadi daging itu sama dengan manusia yang lain. Bang, didengarkan ya. Firman menjadi daging itu maknanya Allah dengan kuasanya menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman. Itu maknanya, Bang. Oh, iya. Berarti Yesus sama seperti Musa. Tidak, Bang. Ingat, Bang. Menjadikan daging Musa sebagai penyampai firman. Salah, Bang. Salah. Nah, bedanya di mana? Silakan. Bedanya begini ya. Jadi yang berfirman itu Allah langsung, tapi menggunakan daging untuk menyampaikan pada manusia, bukan mengajari daging itu dulu. Ya, berarti yang berbicara di situ adalah Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, karena Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia, Bang. Iya, berarti yang berbicara di situ Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, Bang. Itu bedanya dengan Musa? Bang. Kalau begitu bedanya dengan Musa apa? Nah, kalau Musa itu Allah berkata pada Musa nyimpen, Bang. Musa merekam kemudian baru menyampaikan. Beda dengan Yesus, Bang. Ya. Jadi Allah berfirman kepada Musa. Ya, bedanya dengan Yesus? Kalau Allah itu menggunakan Yesus itu sebagai jasmani untuk menyampaikan omongannya sendiri, Bang. Bedanya apa? Bedanya apa dengan Musa? Bang, dengarkan. Kalau Musa sama seperti Nabi Muhammad itu Allah berkata dulu, Musa ABCDE, Muhammad ABCDE. Ya, bedanya dengan Yesus? Yesus juga begitu. Kalau Yesus begitu juga. Dengar. Yesus enggak dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Nah, makanya yang dikatakan Yesus tidak berkata. Makanya begitu betul, Bang.
takut. Makanya Yesus mengatakan itu. Jangan ngelak bang, jangan ngelak. Kenapa bang takut bang? Kena deh. Ngeles. Kena deh. Ngeles, Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kena deh. Nah makanya dia nggak berkata. Tadi katanya beda dengan Musa. Yang berkata itu Allah bang. Tadi katanya beda. Ternyata Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau berani coba Anda diam dulu. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nggak berani. Tunggu. Yesus berkata tidak berkata-kata dari dirinya. Oke, saya terangkan. Siapa dirinya? Ya Yesus itu jasmaninya. Nah, ini jasmani apa tadinya? Murni manusia, murni ciptaan. Murni ciptaan. Jasmani itu murni ciptaan. Murni ciptaan. Betul. Jadi Yesus itu ciptaan lagi. Ya, memang. Jasmani itu murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ya, murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ini dengarkan ya, diskusi saya dengan Bang Jumani dengarkan ya. Ayo dengarkan, ayo kita lanjutkan Bang, ayo. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Jasmani ciptaan. Iya, memang jasmani ciptaan. Iya, memang rohnya juga ciptaan. Apanya yang bukan ciptaan? Bang, bukan ciptaan. Siapa yang bilang rohnya? Roh yang ada di dalam kita juga ini roh Allah. Beda bang, yang di dalam diri kita ini bukan roh tapi nyawa bang. Roh itu tidak dalam diri kita. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Teman-teman di bawah perhatikan ini. Kejadian 6 nomor 3. Zakaria 12 nomor 1. Kita lihat ayo. Kita lihat nih diskusi Bang Juma seperti apa. Kita ukur Bang Juma seperti apa. Ayo kita teruskan ayo. Ayo teruskan. Kejadian 6 nomor 3 boleh Anda baca? Ya, silakan. Anda baca. Silakan Anda aja, saya percaya Anda. Oke, Kejadian 6 apa isinya? Silakan baca deh. Apa isinya? Anda mau kemana? Anda mau Kejadian 6 nomor 3 apa isinya? Silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Enggak usah, sekarang Anda aja mau ngomong apa, silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Maksa, karena Anda tidak berani meneruskan kan? Oke, dengarkan. Kejadian 6 nomor 3, lalu kemudian Adam turun ke bumi bersama dengan Hawa untuk mengajarkan bahwa dia telah berdosa. Betul? Bunyinya begitu? Di mana kalimat itu, di mana seperti itu, Bang? Jangan bikin sendiri, Bang. Yang tadi Kejadian 6 nomor 3? Ya, katanya baca dulu, Bang. Katanya paham. Lele loh. Saya paham, makanya saya katakan Anda salah itu karena saya paham. Adam turun ke bumi bersama dengan istrinya karena dia telah melakukan dosa di Eden. Betul? Yang bilang turun ke bumi siapa, Bang? Dia ke bumi, betul? Dia diturunkan, Bang, bukan turun ke bumi. Oke, diturunkan. Betul? Kejadian 6 begitu? Makanya dibaca, Bang, jangan dinarasikan sendiri. Enggak ngerti dia. Teman-teman di bawah paham. Jadi kejadian 6 itu berbunyi apa? Diskusi dengan Suma. Kejadian 6 itu apa? Berdiskusi dengan Jadi kejadian 6 itu apa? Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Jangan di-mute. Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Enggak bisa didengar lagi. Kejadian 6 nomor 3 itu berbicara tentang apa? Buka. Mic-nya dibuka. Oke, silakan. Kejadian 6 itu. Iya, kita baru menganalisa, jangan menginterpretasi. Tidak, Anda tadi mengatakan Anda paham. Anda sok paham, sok pintar. Nggak usah ngomong begitu, Bang. Nggak usah framing. Anda yang ngomong tadi kok. Anda yang ngomong kok. Saya kan minta dibaca dulu. Saya sudah tahu isinya, tapi dibaca dulu. Ya, coba apa isinya kalau gitu? Silakan baca dulu. Di isinya apa dulu? Terkait apa? Nggak berani. Yang ngeles itu. Anda tidak berani. Yang ngeles itu. Anda tidak berani meneruskan karena Anda mengatakan Anda tahu. Jadi apa? Bang, kejadian 6 itu membahas apa? Saya tahu isinya, tapi saya perlu menarasikan supaya sekarang itu Anda baca supaya kita sama-sama ngerti isi aslinya, Bang. Kalau Anda tahu kejadian 6 itu berbicara apa? Sekarang baca dulu, Bang. Baca dulu. Bilang dulu, aku nggak tahu. Tolong ajarin aku semua. Bilang dulu gitu. Nggak usah, saya ngerti soalnya, Bang. Tapi baca dulu. Kalau Anda tahu, itu membahas tentang apa? Sekarang Anda tahu nggak isinya? Anda tahu aku yang membawa data loh.
Kamu yang membawa data, tapi kamu nggak tahu. Anda yang mengatakan kamu tahu. Sekarang kamu tahu nggak? Google dulu. Kamu tahu nggak sekarang? Google dulu, biar tak ajarin. Yang membawa siapa? Yang membawa itu siapa? Kamu kan? Google dulu. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak isinya? Google dulu. Mampus, bodoh, blow on, tolol, ongol, idiot. Bodoh, tolol, cuman kemampuan bernarasi doang, omong kosong. Saya bahas tentang Adam, dia iyakan gitu loh. Dia iyakan, apa buktinya dia iyakan? Dia mengatakan apa? Bukan begitu, dia bukan dia turun tapi diturunkan. Nah, berarti dia nggak tahu kejadian 6 itu membahas tentang Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab manusia itu hanya 120 tahun saja. Nggak paham apa-apa gitu loh. Nggak ngerti apa-apa tapi sombong. Itu dia. Nah, kita belum sampai pada poinnya teman-teman. Belum sampai, masih jauh sekali. Terkait dengan Yesus adalah firman. Ternyata Yesus adalah firman, ternyata dia sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan. Tepuk tangan dulu di bawah. Berarti selama ini saudara kita Kristen menyembah ciptaan Tuhan. Oke? Saudara kita Kristen, menurut tadi orang Kristen tadi, Yesus itu ciptaan Tuhan. Berarti orang Kristen harus paham hari ini bahwa mereka orang Kristen adalah penyembah ciptaan Tuhan. Keren, thank you. Semakin hari semakin terbuka. Dinda Dio atau yang lain, mohon izin bisa ke atas dulu. Saya mau ibadah sejenak. Kita sudah terpuaskan sedikit setelah ada pengakuan Yesus itu ciptaan. Alhamdulillah, artinya Al-Quran tidaklah salah ketika mengajarkan kebenaran. Bahwasanya semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam, sama seperti penciptaan Isa. Artinya bahwa betul Al-Quran, Yesus adalah ciptaan yang kemudian dalam Al-Quran dikenal dengan Isa alaihissalam. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, menyala kandaku. Saya ibadah dulu dek, asar dulu dek. Siap. Lanjut teman-teman, jangan Bunda. kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Ya, buat teman-teman aku mau nyampaikan tap-tap layar kalian, kemudian typingan kalian. Halah, sumpah Itu penakut, sangat kabur. Orang tua bawa tanah kau banyak cakap kau. Kebir. Kayak apa aja kau. Kayak keren kau begitu, norak tahu. Teman-teman, typingan kalian, tap layar kalian, share kalian, itu sangat mempengaruhi algoritma TikTok Bang Zuma. Jadi itu nanti akan kebaca secara random atau otomatis dari pihak TikTok, sehingga room ini atau komal ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh setiap user TikTok dimanapun dia berada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu tap layarnya, kencangin terus, nggak usah naik. Kalian nggak usah naik dengan tap layar itu, dengan share kalian, dengan typingan apa aja typingnya. Pokoknya typingnya apa aja yang jelas typingan itu membantu dan menguatkan komal kita atau menguatkan narasi Bang Zuma atau narasi teman-teman Muslim. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian typing di bawah itu bebas. Ya, teman-teman Muslim nggak usah saling menyerang dengan typingan Muslim yang lainnya. Pokoknya hantam aja terus. Itu akan mempengaruhi algoritma TikTok. Insya Allah sekarang kita sudah naik di nomor 14, dari 38 naik ke 26, sekarang naik ke nomor 14 terpopuler di Indonesia. Jadi ini akan membantu komal ini insya Allah lebih mudah untuk digapai oleh setiap user TikTok, khususnya di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Dan ini insya Allah bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah disebabkan karena berdiskusi dengan Bang Zuma atau edukasi yang dia dengarkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Arifin Nasution, Muslim atau Kristen? Rahmat Jufri.
Halo Bang, selamat siang menjelang sore. Baik. Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan. Teman-teman Muslim di bawah aja ya, di tap-tap layar aja. Tap-tap layar aja. On cam Bang Dio. Waduh, aku kalau on cam nanti betina-betina oten pada ngechat minta WA nanti. Ya, Khairuddin Man. Oh, dan namanya Muslim ini. Abang Muslim Bang? Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi dengan kami di atas, silahkan mengajukan permintaan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat, ya kan? Kalau sama aku, wah gampang lah. Di Pratama nih nggak terlalu inilah, gampang. Ayo naik. Halo Bang. Ya, cai cancer. Ya, Katolik atau Protestan Abang? Kristen Bang, Kristen. Oke, silahkan Abang. Abang mau diskusi dengan tema, sesuai tema, tunggu Bang Zuma, atau mau Kita Bang berdiskusi ini di luar orang tema kita dengan sini aku? Bang, orang awam ini, orang awam di agamanya kita Bang. Cuma Bang kita kalau saya lihat-lihat Bang Zuma memakai narasi-narasi tentang Alkitab sama dengan seperti tadi ya. Ya, Seperti tadi ya Bang. kenapa itu Bang? Dia bilang apa itu tadi? Apa itu? Kita ngomong tadi ya. Orang Yang pertama, menyembah paling ganteng. ciptaan Tuhan, Oh, bukan. orang menyembah manusia. Iya, Yesus itu manusia bukan? Iya, dia manusia yang dikirim, dia yang dikirim oleh Allah. Yang Allah berwujudkan jadi manusia kan itu Bang. Oke. Dia adalah manusia yang dikirim oleh Allah. Yang mengirim dia? Allah sendiri Allah. yang kirim Bang. Dari cerita Baik, Alkitab Allah itu Allah ya, sendiri. Oke. Baik, Allah ini Tuhan bukan? Allah juga Tuhan Bang, tapi bukan dalam artian Tuhan yang di dalam yang jadi manusia atau yang ada di atas. Allah itu cuma satu, Allah ya Allah. Ya, berarti Allah ini Tuhan tapi bukan manusia. Kalau Yesus Tuhan yang merupakan manusia, betul? Ya. Ya, berarti berapa Tuhanmu? Cuma satu Bang. Itu yang nama tuh Tritunggal. Tadi Tiga kau in bilang satu. Allah itu. Tadi kau bilang Allah itu adalah Muslim Tuhan itu Bang, yang bukan kebanyakan manusia. dari Muslim itu Bang selalu mereka mempermasalahkan yang tentang arti Tritunggal. Aduh, kemana-mana Bang ini. Jangan kemana-mana lah. Mau bahas kemana-mana, Tritunggal lah, Bang. mau bahas. Susah Nah, sekali kemana-mana. di luar Kristen Allah itu memahami tadi itu kau apa bilang arti Tritunggal. tadi kau mengatakan Allah sebentar. Tadi kau mengatakan Allah itu adalah Tuhan tapi bukan manusia. Yesus adalah Tuhan tapi dia manusia. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan sebagai manusia. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Itu cuma satu Tuhannya itu yang wujudan jadi manusia itu juga Tuhan. Itu yang dikirim dari atas. Auto error Allah ya, yang teman-teman. menjelma jadi Tuhan dalam wujud manusia. Inilah doktrin Kristen. Inilah yang berusaha diluruskan oleh Bang Zuma biar kalian tuh cerdas, nggak bego permanen. Siapa yang Tadi bego? kau bilang Namanya Abang Allah. pinter. Oke, iya aku pinter dong, makanya aku bisa jelasin. Sini aku jelasin, biar kau pinter, biar kau nggak bodoh permanen. Kau dengarkan Jelasin, aku. Bang. Tadi kau mengatakan, aku konfirmasi. Apakah Allah itu Tuhan? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan yang dikirim, anak Tuhan, anak Allah yang dikirim oleh Allah. Aku tanya, apakah Allah yang mengirim Yesus? Iya. Nah, Allah ini Tuhan bukan? Kau bilang iya, Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Nah, kau bingung kan? Kau berusaha untuk mencari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Oh iya, kalau Allah itu Tuhan tapi bukan dalam wujud manusia. Kalau Yesus Tuhan tapi dalam wujud manusia. Kalau begitu, ada berapa Tuhan? Kesimpulannya ada 2 Tuhan, tapi kau malu untuk mengatakan itu. Dalam ajaran orang Bang tidak ada tuh 2 Tuhan, 3 Tuhan. Cuma satu saja itu Allah yang dibawa di surga. Tadi barusan, kalau begitu tadi barusan siapa yang ajarin kamu begitu? Kamu ngomong tadi Kalau Allah itu pertanyaannya Tuhan, Bang bukan bilang manusia. Tuhan, ada berapa Tuhan yang
Tuhan bang, bang bilang Oke. Yesus Tuhan, Oke, Allah juga baik, Tuhan. baik. Jadi orang menyembah Oke, itu orang menyembah 3 Tuhan. Oke, kalian menyembah 3 Tuhan. Orang tidak Bukan. menyembah 3 Tuhan bang, Berapa Tuhanmu? cuma 1. Oke, cuma 1. Allah Bapa Tuhan bukan? Kita hitung ya. Apa bang? Sebentar, aku aktifkan kamera dulu. Bang, kita hitung ya bang. Abang lulus kan matematika kan? Iya bang. Oke. Tuhannya abang ada berapa? 1. 1 Oke. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ah, sudah berapa itu Tuhan bang? Kalau menurut abang itu pasti sudah 2 Tuhannya ya. Enggak, bukan menurut aku tanya kamu yang jawab. Sudah berapa Tuhannya? Oke, 2. 2. Tadi kau bilang Tuhanmu 1. Sekarang kau bilang Tuhanmu Sekarang 2. penjelasannya Cuman begini ini- bang. Penjelasannya. Kalau abang lihat sekilas begitu, abang bilang Tuhan bisa ada 2. Dan Tuhan itu sama Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus ini dia Oke. bang. Itu dari Ya. surga Allah sendiri yang berwujudkan. Sebentar anaknya. sebentar bang. Bentar. Aku pencet dulu tombol on untuk doktrin. Lanjut bang. Dari Bapa di surga kan dikirimkan Yesus ke bumi untuk menebus dosa-dosanya orang. Itu Tuhan Bapa yang berwujudan manusia. Itulah dia firman. Firman yang turun dan menjadi daging. Itu manusia itu Yesus itu. Oke. Itu bang seperti dia sendiri saja yang turun di bumi bang. jadi- manusia, bang. Oh, jadi Allah Bapa Yesus itu turun jalan menjelma. bang. Yesus Iya, itu jalan sebentar. sampai ke Bapa. Iya, aku tanggapi dulu. Berarti Allah Bapa ini menjelma jadi manusia turun ke bumi, begitu? Firman-Nya menurun ke bumi bang. Dia berubah berfirman. lagi firman. Dia Ya, dia berfirman. Dia berfirman. Nah, firman itulah bang yang jadi manusia. Oh, Allah ini berfirman, firman itulah jadi manusia. Ya bang. Yang jadi manusia ini Tuhan bukan? Karena Bapa sendiri. Oh, Bapa Dari sendiri. Bapa. Berarti firman. Oke. Jadi Berarti itu firman dari yang Tuhan juga. jangan gugup lah bang, santai aja lah. Ada bang. Iya, abang kayak gemetar Itu gitu. kan ada Bapa Kedengaran sendiri sampai- itu bang yang berfirman. Makanya manusia ada mewujud oleh itu Tuhan Yesus itu. Oke, Juga baik. seperti Tuhan Oke, kita, baik, Bang. sudah. Terus Saya dari sudah Bapa, paham. Bang. Saya sudah paham. Berarti saya konfirmasi dulu. Allah Bapa itu berfirman, kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan, begitu? Iya bang. Oke, ketika Allah Bapa itu berfirman, jadilah terang. Terang terjadi terang. Terang ini Tuhan bukan? Itu penciptaan bang. Kok jadi penciptaan? Yesus berarti bukan penciptaan? Itu Kan dari firman juga. Penciptaan bukan berarti bang ciptaan cuma satu begitu bang. Kan banyak DP konsep-konsep ciptaan bang. Kalau Yesus diciptakan yang Tuhan berfirman dan jadilah manusia, itu for apa bang? DP tujuan baru diselamatkan 4 orang bang. Iya, saya paham. Dia tidak sama dengan ketika- abang bilang. Abang bilang jadi langit, nah maka jadilah langit. Bukan begitu bang DP cara konsep. Langit ada terus Ya, sampai sebentar. selama-lamanya sampai kiamat ada langit bang. Sebentar. Allah Bapa itu pernah nggak berfirman jadilah terang? Pernah nggak? Waktu penciptaan dia berfirman itu bang. Untuk penciptaan dia berfirman. Yesus itu diciptakan dengan firman bukan? Diciptakan dengan firman. Tapi orang itu diciptakan ciptaan dengan yang sangat mulia bang. Beda dengan langit, bumi, isi bumi Rewind, itu kita beda rewind. bang. Manusia itu ciptaan Kita Tuhan rewind. yang sangat mulia bang. Bentar. Ulang dikit. Yesus itu diciptakan dengan firman, betul? Firman yang jadi manusia bang.
Bukan diciptakan dengan Enggak, firman. bukan. Firman yang menjadi manusia. Oke, terang itu adalah firman yang menjadi terang, betul? Berfirman jadi terang, maka jadilah. Nah, berfirman jadi terang. Berfirman terang itu adalah firman Allah Bapa menjadi terang. Yesus itu adalah firman Allah Bapa menjadi Yesus, betul? Ya. Iya. Terus apa yang Berarti- terus maksud abang gimana nih? Maksud abang ini gimana? Nah, berarti nggak tangkap kau. Makanya aku bilang tadi aku pinter, kau nggak pinter. Nah, biar kau pinter, aku ajarin gitu. kau. Jadi antara terang dan Yesus dan semua makhluk-makhluk yang ada itu dicipta oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, betul? Ya. Iya, berarti Yesus yang kau tuhankan ini adalah ciptaan Allah Bapa, betul? Terus? Nah, berarti kamu menyembah ciptaan. Ini konsep bang beda dengan konsep ciptaan isi bumi. Mundur lagi. Bukan mundur, abang mesti bedakan itu bang. Konsep ciptaan isi bumi dan konsep ciptaan seperti orang ini dia manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, baik. Yesus itu isi bumi bukan? Kyuk. Bang, Yesus itu isi bumi bukan? Klik. Nggak kuat dia teman-teman, nggak kuat dia. Terputar-putar. Kau mau lawan kata-kata, kosakata sama aku, habis kau terputar-putar kau. Allahu Akbar. Ya intinya sama-sama firman toh. Antara terang, antara alam semesta, Yesus dan semua makhluk yang lainnya sama-sama firman toh. Sama-sama makhluk diciptakan melalui firman toh. Gampang. Konsep dalam Islam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa putra Maryam dan Nabi Adam alaihissalam, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah. Tsumma qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah dia. Jadi apa? Jadi babi? Bukan, jadi manusia. Begitu bos. Jadi sama-sama makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta alam semesta dengan kata kun. Itulah firman, jadilah. Firman itu perkataan teman-teman. Maka jadilah manusia, jadilah makhluk, jadilah terang, jadilah begitu. Jadi jangan pelin-pelan konsepmu. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Yang harusnya kau menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang dicipta. Begitu bos. Jangan kau bermain kata-kata. Ada Dokter Ardiansyah, naik dok. Bisa open cam dok, izin, aku mau off cam karena lagi nyetir. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Bergetar dia. Alhamdulillah sehat dok. Gimana dok? Kabar sehat dok? Aku izin off cam ya dok. Nggak usah gitu aja, ngapain off cam? Enggak, lagi nyetir, takutnya. Oh iya, ini siap. takutnya kena jalan kebenat aku nanti. Siap Ustaz. Soalnya kalau terlalu lama open cam nanti betina oten tuh nge-DM minta WA dok. Itu aku khawatirnya di situ. Siap Ustaz. Tap ambilkan. Iya. Insyaallah, alhamdulillah. Ada yang minta naik lagi nggak? Ah, silakan. Naik. Halo Bang Adap. Assalamualaikum. Bang Adam Kristen Islam Bang. Hah. Halo Bang Adam. Wah, Kristen dia nih. Kristen dia dok. Jangan jawab salamnya dok. Kristen. Abang Kristen? Alhamdulillah bang. Loh, Kristen kok alhamdulillah. Innalillahi dong. Tapi mantan saya Muslim.
Saya nggak ngomong mantanmu. Saya tanya Anda. Oh. Katolik, Bang. Oh, Anda Katolik? Hmm. Ya. Firman Allah Al-Quran atau Bible, Bang? Firman Tuhan itu Al-Quran atau Bible? Silakan. Maksudnya apa, Bang? Saya ulangi lagi bahasa Indonesia nih ya. Firman Tuhan itu kitab saya Al-Quran atau kitab Anda Bible? Yang mana yang firman Tuhan? Dua-duanya lah. Berarti Anda mengakui Al-Quran firman Tuhan? Iya, orang-orang bilang begitu. Anda, saya nggak tanya orang-orang. Anda. Kalau saya Bible, firman Tuhan. Firman Tuhan Bible, bukan Al-Quran menurut Anda? Iya. Oke. Boleh nggak firman Tuhan itu diubah-ubah, Bang? Nggak boleh lah, Bang. Terjemahan Bible tuh kitab suci bukan? Kenapa? Yang terjemahan Bible, terjemahan Bible yang bahasa Indonesia itu kitab suci bukan? Kitab suci, Bang. Firman Tuhan ya. Berarti yang bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Syukron, saudaraku. Kalau yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan, yang PB itu, yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan? Firman Tuhan juga, Bang. Jadi yang firman Tuhan yang bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang mana yang firman Tuhan? Semua bahasa lah. Semua bahasa. Bahasa Arab juga firman Tuhan kan? Iya, betul. Al-Quran berarti firman Tuhan dong. Iya, jika itu berbicara tentang firman, kitab itu apa sih? Kitab suci itu apa menurut Abang? Bukan menurut saya, kitab suci adalah menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan menurut saya, menurut kaidah bahasa. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu kitab suci itu. Oh, sepakat. Ya berarti Oke. kitab suci yang dibukukan, ya kan? Berarti Bukan kitab suci yang dibukukan. Salah, makanya dengerin Abang itu. Wahyu Tuhan yang dibukukan, bukan kitab suci yang dibukukan. wahyu yang dibukukan, sepakat. Bukan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Kok dikurang, kok kalian kok seneng mengurang-urangi sesuatu sih? Wahyu Tuhan yang dibukukan, ya kan? Ya. Jadi dalam bahasa apapun ya sama lah, kan tetap wahyu Tuhan juga kan. Berarti kalau dalam terjemahan Anda kok sering diubah-ubah? Siapa yang ubah, Bang? Tuhan ganti Tuhan. Nah itu siapa yang ubah itu? Siapa lah itu yang ubah? Nggak tahu juga itu, Bang, siapa yang ubah. Ya dari pihak Abang Anda tahu lah. siapa yang ubah? Ya dari pihak Anda. Abang Tahu tahu siapa dari yang pihak ubah? Kristen. Tahu dari pihak Kristen. Dari pihak Kristen sendiri. Tahu lah. Yang ubah-ubah lah itu, jangan tanya saya, tanyalah yang ubah-ubah, ya kan. Berarti Anda hanya mengimani saja ya, meskipun dirubah, meskipun enggak, pokoknya diimani aja, nggak peduli salah, nggak peduli bener ya. Iya, yang penting miring-miring dikit. Kalau terlalu miring kan nggak perlu diikut, kan begitu. Miring-miring gimana maksudnya? Contoh tadi Tuhan, mungkin pas dia ketik Tuhan kan salah ketik jadi Tuhan, mungkin begitu. Jadi yang benar Ya, Yesus itu kita maklumi aja. Jadi yang benar Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Tapi kenapa di kitab Anda tertulis Tuhan? Di kitab Anda juga tertulis Tuhan. Yang mana yang benar ini? Mungkin itu orang salah ketik, Bang. Salah ketik kok berkali-kali. Abang nggak pernah baca loh. Heran saya sama Kristen itu. Gini ya. Nih saya kasih datanya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya tuh heran loh sama Anda, Bang. Kenapa kok nggak pernah belajar gitu loh? Kenapa, Bang? Ada apa dengan Anda, Bang? Ada apa dengan kitabmu, Bang? Belajar itu kan hak, Bang, kan? Iya, justru itu pertanyaan saya. Kenapa Anda
Kenapa Anda mengambil hak untuk bermalas-malasan? Kenapa? Nah, Nih, lihat itu sini. hak. Iya, kenapa Anda haknya kok males? Ya nih, Nah, urusan Yohanes saya 13:13. Iya, maka ya kalau malas berarti ya ikutin saya lah. Saya yang baca, Anda nggak baca kok. Berarti saya yang lebih ngerti daripada Anda. Anda nggak lebih ngerti dari saya karena saya yang baca. Nah, Meskipun Anda Kristen, kalau Anda nggak pernah baca, ya bodoh juga kan? Betul nggak? Nih coba, Yohanes 13:13 dalam TB Tuhan, dalam Seleber junjungan, disebut junjungan. Nih kitab kuno. Browerius dipanggil Tuan. Nih Tuan. Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Klinkert Tuan, dipanggil oke. Tuhan. Klinkert 1879 Tuan. Bukan Tuhan, Tuan. Ampat, Tuan, oke. Ampat ini dari Katolik ya? Yang dari Katolik itu Ende ya kan? Nah, Ende dari Katolik ini Ende. Arnoldus Ende ini orang Katolik. Ini Tuan. Jadi yang benar Tuhan apa Tuan? Nah, apapun orang panggil dia, semuanya benar ya kan gitu bang. Tadi katanya Tuhan yang benar. Sekarang Iya. tadi katanya Tuhan Tidak. yang benar. Orang memanggil dia itu apapun, semuanya benar kan begitu. Orang panggil anak domba benar, anak Allah benar kan begitu. Loh, saya nggak tanya anak domba. Enggak, bukan benar. itu pertanyaan saya. Guru sama. Intinya Jadi yang benar- kan itu perkataan. Jadi yang benar, Intinya jadi yang kita benar. kan bicara tentang Yesus. Sabar, dengarkan. Anda tadi mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Sekarang saya tunjukkan Tuhan. Kenapa Anda membetulkan juga? Tadi kan Anda mengatakan yang Ya, betul semua Tuhan benar bukan juga. Tuhan. Tuhan Enggak, benar. tadi Anda mengatakan yang benar Tuhan bukan Tuhan. Tadi loh. Tadi ingat nggak? Iya, betul. Tadi. Betul, Nah, betul. yang benar Tuhan. Kok sekarang begitu saya tunjukkan datanya Anda membenarkan Tuhan juga? Kok jadi benar? Nah, Tadi katanya pokoknya apa yang salah. Bapak tunjuk itu semuanya benar. Tadi katanya Tadi salah. Bapak bilang Tuhan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan. Tuhan salah gitu tadi. Iya, intinya apa yang Bapak Loh tanya, kok semuanya intinya? benar. Loh, tunggu dulu. Anda kok nggak konsisten? Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Setelah saya tunjukkan ternyata ada Tuhan, ada Tuhan juga. Terus Anda membenarkan keduanya loh. Tadi Anda tidak membenarkan keduanya. Sekarang Anda membenarkan keduanya. Kok nggak konsisten? Membenarkan. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Intinya orang panggil. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Menurut Abang? Nggak ngerti. Menurut Abang? Nggak ngerti menurut saya. Oh, itu menurut Abang lah itu. Ya kan Anda tanya menurut saya. Ya saya jawab lah. Ya kan Anda tanya ke saya. Ya itulah. Lah kan Anda tanya ke saya. Iya, apapun Ya sudah, saya pemahaman Abang jawab. tentang saya, pahamilah itu kan begitu ya toh. Bagaimana saya bisa memahami orang Anda nggak bisa bahasa Indonesia kok? Anda aja nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Dengarkan. Siapa yang bilang, Abang? Dengarkan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan, Bang, bukan Tuhan. Oh, begitu. Iya, tadi. Begitu saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Loh, kok nggak konsisten? Harusnya kalau Anda membenarkan Di Alkitab. kedua-duanya, harusnya kalau Anda membenarkan kedua-duanya, harusnya sejak awal Anda membenarkan, oh iya, Bang, yang dua-duanya itu benar. Harusnya sejak awal dong. Kenapa di awal Anda membenarkan hanya Tuhan saja yang benar, Tuhan salah? Sedangkan di akhir ini Anda membenarkan dua-duanya, kok nggak konsisten gitu loh? Anda ngerasa nggak bahwasanya Anda nggak konsisten, dalam Bang? Alkitab Tunggu, sabar. Saya nggak tanya intinya. Anda merasa nggak Anda nggak konsisten? Merasa nggak? Ini poin pertanyaan Abang apa? Jangan kemana-mana. Poinnya, Bang. Jangan kemana-mana. Anda merasa atau tidak, Anda itu tidak konsisten. Anda merasa nggak diri Anda tidak konsisten? Anda merasa nggak? Tidak. Oke, kalau seseorang Tidak tadi merasa. mengatakan, baik, saya uji sekarang ya. Kalau ada orang yang mengatakan, oh iya Bang,
saya suka warna kuning, saya nggak suka warna hitam. Tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka keduanya bang, itu konsisten nggak itu? Mungkin tergantung suasananya lah bang. Mungkin Abang ngerti konsisten nggak ini sih? suka warna putih. Bukan. Abang ngerti konsisten nggak? Ngerti konsisten itu apa artinya? Ngerti nggak konsisten dalam bahasa Indonesia? Kan? Iya, tidak berubah-ubah. Oke, baik. Iya, betul, tidak berubah-ubah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tidak berubah-ubah, kalau tadi dia mengatakan suka warna kuning, tidak suka warna hitam, tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka kedua-duanya, berubah nggak itu? Berubah lah. Ya sudah, konsisten nggak kalau berubah? Tidak konsisten. Oke. Sekarang saya tanya. Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Tadi ya, 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Sekarang Anda membenarkan kedua-duanya. Sabar. Silakan, Tadi 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan, Bang Ardi, bukan Tuan. Oh, berarti Tuan itu salah. Anda mengatakan begitu. Lalu ketika saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Berubah nggak itu? Berubah nggak? Tidak berubah lah. Kan tanyaan abang begini, toh. Turun. Nggak waras kau ini, serius. Nggak waras. Saya katakan kau ini gila kau ini. Udahlah bodoh, nggak ngerasa bodoh, ya kan? Jangan-jangan kau ini nggak waras tapi ngerasa waras, ini repot gitu loh. Kok bisa gitu loh. Ini hal simpel teman-teman, hal simpel. Belum saya ajak ke manuskrip. Terlalu jauh ya kan kalau bahas manuskrip ya kan. Ini temanya gurunda kita ini luar biasa. Teman-teman yang belum follow akun Gurunda kita di atas silakan, dan akun saya juga boleh, ada Sadio, ada Gurunda Zuma, ada saya juga, silakan di follow. Halo prajurit salib, bisa diskusi dengan baik? Oh bisa dong. Bisa ya? Bisa. Silakan open cam, silakan. Firman Allah, Quran atau Open cam dulu bang, open cam, tunjuk wajah dulu. Yang Tunjuk nulis wajah Quran dulu. aja tidak murtad. Kalau yang nulis Alkitab Turun. Selesai. Nggak perlu panjang lebar. Kalau bisa diskusi open cam. Kalau nggak bisa diskusi jangan naik. Nah ini ada trust the word. Silakan trust the word. Nah kita bertemu di sini kita. Open cam, silakan bro. Saya nggak mau. Kalau nggak bisa nggak open cam nggak usah diskusi. Kalau cuma beraninya begitu. Selesai. Mampus. Ya kalau Anda nggak hidup di dunia lintas agama juga gini bro, dunia lintas agama ini khusus manusia-manusia yang memang berani, bukan pengecut. Kalau pengecut mending tap-tap layar aja gitu loh ya, udah nggak usah ikut-ikutan bikin VT diskusi lintas agama, sok-sokan lah apalah lah, mampus kan, di-kick, mampus. Nah kan, kalau berani diskusi, tatap aja kita. Kalau berani diskusi, ya. Kalau nggak punya mental kuat, jangan naik. Kita tanya dulu si Adam. Bang Adam. Bang, jaringanku bang. Bang Adam tadi mengakui nggak abang tidak konsisten? Di awal Anda mengatakan yang betul itu hanya Tuhan. Di akhir Anda mengatakan yang betul dua-duanya. Anda mengakui nggak Anda tidak konsisten? Kan begini, abang bertanya Akui dulu. awalnya kan begini. Bang, yang jujur itu, diskusi itu harus jujur bang. Harus jujur. Oh iya ya bang, saya tadi salah bang. Maksud saya itu begini bang. Itu lebih bagus itu. Itu lebih bagus. Daripada harus bertanya menurut abang kan begini pertanyaannya kan, menurut abang Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya betul. Saya bilang menurut saya Yesus itu Tuhan.
Ah iya betul. Yang abang kasih. Iya betul. Menurut Betul. saya kan. Lah, Anda menurut Bible bukan? Kalau yang tertulis di Bible ada Tuhan, ada Tuhan. Berarti Tadi kesimpulannya bilang, berarti kesimpulannya yang menurut Anda tadi salah. Sepakat? tapi di Bible ada Tuhan juga kan gitu. Iya, berarti bukan cuma Tuhan, Tuhan juga kan? Berarti kesimpulan Anda salah kan? Menurut Anda salah kan? Akui dulu kalau salah. Oh iya Bang, saya akui karena saya kurang literasi, begitu loh. Karena saya kurang baca. Saya kurang baca Bang sehingga saya nggak tahu. Abang banyak baca sehingga Abang tahu. Itu kan simple aja kok. Oke lah, ngikut. Aku ngikut Oke. abang aja. Terus lanjut. Anda akui ya, Anda kurang literasi betul. Kayak kasar kali itu bang. Loh, kurang Ini literasi yang kok kasar kali Bang. Kurang literasi itu tahu nggak literasi? Abang tahu nggak literasi itu apa? Apa bang? Abang nggak ngerti literasi? Literasi itu apa bang? Loh, lah kok Anda mengatakan saya kasar sedangkan Anda nggak ngerti literasi? Kok bisa Bang? Kok bisa Anda mencat saya kasar sementara Anda tidak ngerti apa itu literasi? Hah? Oke, Kok apa? bisa? Literasi itu apa bang? Literasi itu sumber bacaan. Oke lah. Mungkin saya kurang baca terus. Lah terus yang kasar apanya? Oke lanjut bang, lanjut. Astagfirullahaladzim Bang. Kita diskusi itu harus penuh kejujuran Bang. Ya. Betul sepakat. Oke baik, pertanyaan saya. Kalau Anda membenarkan Tuhan, Yesus itu juga Tuhan, Yesus itu juga Tuhan. Pertanyaan saya Bang, apa definisi Tuhan di dalam bahasa Indonesia? Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut kaidah bahasa Indonesia, apa definisi Tuhan? Tuhan itu kan sang pencipta bang. Hah, gimana? Tuhan itu kan sang pencipta. Definisi, bukan menurut Anda. Yang saya tanyakan bukan menurut Anda, menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa Tuhan adalah gitu. Iya. Coba. Nah, gitu dong. Masa gitu harus dikasih tahu sih teman-teman, bayangkan coba. Dia sebenarnya itu bisa kan, dia punya komputer di situ. Kenapa kok harus kita yang Tapi jaringannya lelet juga nih bang. Iya, maksud saya tuh begini loh ya. Maksud saya begini loh ya, Bang. Abang itu kalau ditanya kaidah bahasa jangan menurut Anda sendiri. Itu namanya ngarang. Nggak boleh ngarang dalam sebuah definisi. Kalau pendapat silahkan. Saya nggak tanya menurut Anda kok, menurut kaidah bahasa. Itu yang saya tanya. Ini pun nggak keluar dari Google nih bang. Gimana? Berarti abang sejauh ini nggak ngerti apa itu definisi Tuhan secara bahasa. Yang Anda tahu hanya secara Anda ngarang sendiri gitu. Kalau Tuhan itu kan sang pencipta bang kan. Iya, jangan dikurangi kata-katanya. Kata-katanya jangan dikurangi. Saya bantu ya, mau saya bantu. Coba. Mau. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Paham sampai sini? Oke. Tidak ada satu kata pun yang saya hapus dari kaidah bahasa Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nggak ada satu kata pun. Sampai sini paham? Lanjut, paham. Oke, itu definisi Tuhan ya. Sekarang definisi manusia apa? Apa bang? Coba, cuman ini nggak bisa ini jaringannya ini. Berarti Anda sejauh ini ngomong manusia nggak ngerti definisi manusia. Saya jelaskan ya. Coba. Adab sini bang. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya. Makhluk yang berakal budi. Abang tahu nggak makhluk itu apa? Yang hidup. Astagfirullahaladzim. Arti makhluk abang nggak ngerti? Makhluk itu kan yang hidup bang. Bukan. Mobil kalau saya hidupin ya hidup. Apakah manusia itu mobil? Tidak punya. Beda lah.
Ya makanya berarti definisinya kurang tepat. Nah, coba yang tepatnya gimana, Bang? Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, paham? Nah, oke. Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Makhluk bukan Tuhan kan? Oke, baik. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Baik, kita kunci ya. Manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Iya, baik. Baik sekarang. Anda sepakat nggak dengan kata-kata Tuhan menjadi manusia? Sepakat nggak? Tuhan menjadi manusia. Ya, dalam Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia ya. Yohanes 1:14. Sepakat nggak? Kan Sepakat nggak? Nah, itu kan firman yang menjadi manusia ya kan, Bang? Nah, firman itu Tuhan bukan? Bukan. Tuhan. Ah, berarti Tuhan menjadi manusia, betul? Sepakat. Ah, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Kan manusia bukan Tuhan. Ayo. Sepakat. Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Siapa nama manusia ini? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Jadi yang bukan Tuhan ini namanya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia firman menjadi manusia. Ya, kesimpulan akhirnya Yesus bukan Tuhan. Tidak ada kesimpulannya beda-beda lah. Iya, saya tanya abang. Yang bukan dari firman. Saya tanya abang ini, saya tanya abang. Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, betul? Sepakat. Manusia ini kan bukan Tuhan. Definisi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berarti ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Itu definisi. Iya, definisi secara kaidah bahasa. Ya kan? Definisi secara kaidah bahasa kan? Oke. Betul. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Namanya siapa yang bukan Tuhan ini? Yang bukan banyaklah manusia yang bukan Tuhan. Enggak, yang dimaksud di Yohanes 1:14 yang bukan Tuhan ini siapa namanya? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini? Kok pertanyaannya begitu, Bang? Pertanyaannya beginilah, siapa dari firman itu kan begitu? Ya, firman kan menjadi manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini namanya? Abang mau bilang saya bahwa Yesus itu manusia. Loh, kan Anda sendiri yang ngomong. Kenapa? Loh, kan Anda sendiri yang ngomong. Loh, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya loh. Anda yang mengatakan barusan, bukan saya, Bang Edos Syukron. Anda yang mengatakan, bukan saya. Saya ulang ya. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia ini? Yesus. Oke, manusia itu bukan Tuhan, betul? Ya kan? Manusia ini bukan Tuhan, betul? Tidak semua manusia yang bukan Tuhan kalau dia tidak dari firman Allah. Definisi manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, betul? Sepakat. Betul? Ah, ciptaan Tuhan atau bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Ah, berarti bukan Tuhan kan manusia ini kan, betul? Sepakat. Berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini? Abang mau bilang saya Yesus, gitu? Loh, Anda yang ngomong, bukan saya. Bukan saya yang ngomong, Anda. Yang bukan Tuhan itu Yesus. Lanjut, Bang. Oke, baik. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, kan Abang mau jawaban itu kan? Terus lanjut. Enggak. Jawaban Anda sendiri, bukan jawaban saya. Kan bukan saya yang jawab. Anda sendiri yang ngomong. Begini loh, Bang. Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri, bro? Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri? Kenapa? Bukan menipu.
Bukan menipu Bang. Begini, Abang mendefinisikan manusia. Ini begini. Bukan saya yang mendefinisikan. Mendefinisikan Allah begini. Bukan Tuhan saya begini. yang mendefinisikan. Ingat. Bukan Abang yang mendefinisikan. Iya, bukan saya. Bukan Abang yang mendefinisikan. Jadi siapa yang Maksudnya mendefinisikan? Abang dari definisi dari kaidah bahasa, ya kan? Boleh nggak kaidah bahasa kan Indonesia dari kata diubah-ubah? bahasa. Sekarang saya tanya Anda. Saya tanya Anda, boleh nggak bahasa Indonesia itu, kaidah bahasa itu diubah-ubah tuh boleh nggak? Tidak boleh Bang. Iya, karena Abang tahu nggak bahasa Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang, tahu nggak? Sepakat. Oke, boleh nggak mendefinisikan manusia sesuai dengan pemikiran Anda? Boleh nggak? Tidak boleh Bang. Nah, nggak boleh. Berarti harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, betul? Sepakat. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia dalam kaidah bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, betul? Sepakat. Ciptaan Tuhan itu bukan Tuhan, betul? Ciptaan Tuhan bukan Tuhan, ya betul lah. Nah, berarti firman itu telah menjadi bukan, berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan karena manusia bukan Tuhan, betul? Betul kan? Oh, senyum. Bukannya firman Allah adalah Allah. Loh, Anda yang jawab barusan. Firman Menurut itu abang Loh, tunggu. Firman itu telah Allah itu Allah enggak? Firman itu telah menjadi manusia, betul? Di Yohanes 1:14 betul tertulis itu, betul? Sepakat. Menjadi manusia. Manusia adalah bukan Tuhan, betul? Sepakat. Berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan, betul? Berarti firman Allah bukan Allah. Loh, aku nggak tanya itu. Ya. Firman itu telah menjadi. Abang ngerti nggak? Menjadi itu ngerti nggak menjadi? Abang ngerti nggak definisi menjadi? Menjadi itu apa? Coba saya tanya. Abang kan orang Indonesia. Abang ngerti nggak definisi menjadi? Menjadi itu apa? Menjadi itu kan berubah. Nah, berubah keadaan, betul? Sepakat. Oke. Yang berubah apa? Firman kan? Sepakat. Firman berubah menjadi manusia, betul? Manusia. Manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Nah, berarti firman berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Kenapa? Firman berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Tidak betul. Wah, nggak mau jujur dia. Bukan tidak mau Memang jujur, berat, ya. Abang mau bilang saya mengatakan bahwa firman Allah bukan Allah, ya kan? Loh, nanti kalau saya nggak bahas jawab, Allahnya, saya bahas Tuhan dan bukan Tuhan. Saya tidak bahas Allah. Saya hanya membahas. Dengarkan. Kalau tepung dan daging menjadi bakso. Pertanyaan saya, masih ada nggak tepung dan dagingnya? adalah. Loh, kan menjadi bakso. Iya. Gimana sih? Dia cuma berubah bentuk. Oke, kalau Kan udah gitu. jadi bakso, Anda kalau manggil tukang bakso itu bakso atau manggilnya tepung dan daging, manggilnya apa? Bakso lah biar enak. Nah, iya. Kan gitu. Berarti yang dipanggil yang sudah jadi, betul? Sepakat. Oke, pertanyaan saya, ketika firman berubah menjadi bukan Tuhan, firman kan Tuhan, betul? Firman kan Tuhan. Menurut abang? Enggak, menurut Anda. Abang? Jangan menurut saya. Kalau menurut saya beda lagi. Loh, beda dong. Kenapa? Beda kalau menurut Kenapa Islam beda. beda? Loh, kenapa beda? Ya memang beda. Nanti kalau mau tanya. Firman menurut Anda kan Tuhan, betul? Tuhan telah berubah menjadi manusia. Manusia ini bukan Tuhan, betul?
Oke. Berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Oke, ketika Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, dipanggil Tuhan atau dipanggil bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Dipanggil bukan Tuhan. Nah, siapa nama yang bukan Tuhan Iya ini? kan? Siapa namanya? Abang mau bilang saya jawab semua pertanyaanmu. Siapa? Siapa Paham, namanya? Jawab dulu. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Siapa? Semua Siapa? pertanyaan Nama. abang Nama. diarahkan kepada saya. Gurunda, mudah monitor Gurunda. Paham. Loh, Bang. iya, itu Semua pemahaman pertanyaan Anda kan? Abang, bukan Ya memang, pemahaman. ya memang Semua- lah saya tujukan kepada Anda. Emang saya tujukan kepada siapa Iya, siapa semua lagi? Kan di pertanyaan. sini cuma ada Anda yang Kristen, gimana sih? Iya, sepakat. Semua Ya sudah. pertanyaanmu mengarahkan Jadi jawabannya saya siapa nama yang bukan menjawab Tuhan ini? bahwa Yesus itu Linda. Yesus itu Tuhan. Linda. Yesus itu Dinda. manusia. Dindaku. Jadi siapa nama yang bukan Tuhan ini, Dinda? Siapa namanya yang bukan Tuhan ini? Siapa namanya? Abang mau bilang Yesus kan? Oke, Bukan aku abang, yang bukan jawab, saya, mewakili bukan abang. saya, bukan saya yang Bukan. bilang, bukan Aku- saya, Anda yang saya tanya. Anda mengatakan Tuhan, firman itu Tuhan, Tuhan berubah keadaan menjadi manusia. Ya, manusia itu bukan Tuhan, ya. Manusia itu bukan Tuhan. Sepakat. Berarti Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, siapa nama yang bukan Tuhan itu? Jawab. Kan pertanyaannya kan Jawab abang dong. mau saya jawab kan? Gurunda udah monitor Gurunda. Iya kan? Gurunda. Iya kan? Gurunda Zuma. Biar saya jawab mewakili. Silakan abangku. Siap jawab abangku. Abangku Saya karena mau di sini jawab. udah Bang Adam lanjut aja sama guru kami. Sepertinya Bang Adam udah mulai diperiksa dulu Bang, sempaknya Bang, barangkali kecirit. Jangan disiksa, beliau orang baik. Siap Gurunda, siap. Apaan Gurunda? Bang Adam aku izin turun dulu. bukan Gurunda aku nyimak di bawah ya disiksa. Gurunda ya. Teman-teman, Siap, silakan. thank you ya teman-teman ya. Oke, Ustaz Dio, yuk. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyimak di bawah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo, saudaraku, hari ini sudah ditampar pakai tutup panci belum? Oh, sudah Bang. Serius, masa ditampar lagi? Janganlah. Kan udah dapat gift kemarin. Oke, saudara Adam. Tema kita malam ini terkait firman Allah, apakah Al-Quran atau Bible? Karena kalau bukan... Lanjut yang tadi aja Bang. Apa itu? Ya kan? Yang mana itu? Lanjut Yang abang mana? yang loncat aja tadi. Loncat. Yang mana? Yang mana? Abang yang tadi yang barusan loncat. Kok aku gelap kali Bang? Kenapa ini? Faktor hati, bias hati itu, cahaya hati yang keluar. Iya. Yang mana yang terkait dengan ini? Yesus bukan Tuhan. Iya. Ya memang bukan, kan dia manusia, abangku, saudaraku. Tuhan itu kan bukan manusia, Yesus juga bukan, Yesus juga manusia, dan Yesus mengatakan juga dirinya bukan Tuhan. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenali sebagai utusan, titik. Jadi kalau kita mau selamat, kenali Yesus sebagai utusan, jangan kenali dia sebagai Tuhan. Jadi selamat itu pasti ya Bang ya. Ya, itu ucapan Yesus. Mau selamat, percaya dia sebagai Rasul. Jangan yang lain. Nah, sedangkan... Jadi gimana? firman Allah ini Al-Quran. Saya kan belum pernah dengar. Coba abang jelaskan maksudnya. Iya. Kenapa Jadi bukan Bible? Kenapa harus Al-Quran? Coba abang jelaskan. Iya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan firman Allah,
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Itu jelas di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 100 berapa itu? 102, 102. Di situ dikatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Nah, jadi Al-Quran diwahyukan oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad SAW dari pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Nah, itulah pernyataan-pernyataan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan isi dari Al-Quran inilah cerminan daripada firman Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan manusia bagaimana manusia itu berhubungan dengan pencipta dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya makhluk. Itu makanya disebut Al-Quran itu firman Allah, karena bukan dari ucapan Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan kalau Bible itu tulisan dari penulis itu sendiri yang tidak ada informasi bahwa mereka menerima dari Yesus, mereka menerima dari Allah. Itu enggak ada, tapi mereka menuliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang. Begitu saudara Adam. Berarti yang benar Al-Qurannya begitu, Bang? Iya, itu tidak ada keraguan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang percaya, kan gitu. Iya. Nah, terus kalau di antara 5 orang ini, Yesus, 6 orang, Yesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, tambah lagi Petrus. Ini mereka bertujuh orang ini siapa yang menjadi penerima firman dari Tuhan Elohim? Menurut saudara, di antara 7 manusia ini yang dipercaya oleh Elohim untuk menerima firman, siapa di antaranya? Yesus, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Petrus. Siapa di antara 7 orang ini yang dipercaya sebagai duta, sebagai rasul, sebagai utusan oleh pencipta untuk menyampaikan firman? Kalau yang saya pernah dengar, Bang, di situ kan Yesus, dia tidak seperti, maksud saya dia tidak seperti nabi-nabi lain, contoh Musa. Musa bertemu Allah, kan begitu. Bertemu, jadi berbicara dengan Allah. Dikasih tugas untuk pembebasan bangsa Israel. Maksudnya ada komunikasinya begitu. Nah, sama seperti nabi-nabi lain. Tapi dengan Yesus saya tidak pernah melihat dalam Bible satu ayat pun bahwa Yesus berjumpa dengan Allah, berbicara dan menyampaikan pesan apapun. Tidak ada. Itu kenapa begitu, Bang? Ya, tapi pengakuan Yesusnya, beliau menerima firman dari Allah, kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah firman yang disampaikan kepadaku untuk aku sampaikan kepada Bani Israel, kan gitu pengikutnya. Iya kan? Nah, iya. Nah, artinya bahwa saya agak bingung kan begini. Yang saya bingung itu nabi yang lain berjumpa, ada ceritanya. Semua nabi sebelum Yesus itu berjumpa dengan Allah. Tapi kenapa Yesus tidak ada ceritanya bahwa dia berjumpa, Bang? Berjumpa tugas kamu begini-begini seperti iya. Maksudnya berjumpa dalam lewat mimpi atau seperti nabi-nabi lain kan, berjumpa dalam lewat mimpi atau berjumpa melalui perantara atau berjumpa secara langsung seperti Musa di waktu tapi pertama kali dia berjumpa dengan Allah. Yesus itu bertemu dengan para malaikat. Malaikat itu naik turun bertemu dengan Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 51.